Pagi masih basah oleh embun ketika dapur Saroh mulai berasap. Pisang-pisang mateng kemudian ditumbuk dicampur gula, lalu diam-diam diberi bahan yang tak seharusnya ada. Kalau cuma pakai gula asli, mana tahan 2 hari. Lagian siapa juga yang tahu, yang penting kelihatan manis, licin, dan gak gampang basi. Orang-orang cuma peduli tampilan, bukan isi. Tapi kamu yakin ini aman? Aku lihat cairan itu kayak bahan kimia. Bukannya dulu kamu itu bilang mau dagang jujur aja. Kok sekarang malah begini toh? Justru karena aku pernah dagang jujur, makanya aku ngerti orang itu lebih suka yang murah dan cantik. Aku nggak mau gagal kayak dulu, aku capek hidup ngepas terus. Aku tuh ngerti kamu itu pengen berhasil, Bu. Tapi kalau caranya begini, apa bedanya kita sama tukang tipu? Kamu tega ngasih orang makanan yang nggak jelas isinya apa? Aku nggak minta kamu ngerti, Mas. Aku cuma butuh kamu dukung. Gak usah ikut campur soal resep deh. Kamu pikir semua pedagang besar itu selalu jujur, ha? Enggak, mereka itu cuma pinter nyimpen rahasia. Saroh, kamu itu lupa ya, dulu kamu itu pernah sakit gara-gara beli makanan yang dicampur zat aneh. Kamu sampai opnam seminggu loh. Kamu bilang gak mau orang lain ngalamin itu. Justru karena itu, aku tahu efeknya kalau salah dosis. Makanya aku ngukur pas, aku nggak bakal bikin orang sampai keracunan. Ini cuma biar awet aja, nggak lebih. Aku cuma gak mau nanti kamu itu disalahkan kalau ada apa-apa. Kita gak tahu, kadang satu bahan kecil bisa merusak segalanya, termasuk nama baik, bahkan hidup orang. Hah, nama baik nggak bisa dimakan, Mas. Tapi uang kan bisa. Dan kalau uang itu datang dari sedikit trik kecil, aku nggak keberatan. Hidup ini soal bertahan, bukan soal nangis doang. Kamu berubah, Bu. Dulu kamu itu jualan karena cinta sama makanan tradisional. Sekarang kamu itu dagang kayak orang lagi main judi. Semuanya soal untung cepet, gak peduli akibatnya. Lihat aja nanti, getuk ini bakalan laris. Gak ada yang sakit dan gak ada yang tahu. Semua bakal bilang enak dan aku bakal punya warung paling rame di kampung ini. Kalau suatu hari nanti kamu itu semua jadi bumerang, jangan bilang aku itu gak pernah ngingetin kamu ya, Bu. Karena dosa yang paling tajam datang dari hal yang kelihatan paling manis. 2 jam kemudian. Terik siang itu menghentikan langkah warga lapak kecil milik Bu Saroh mendadak ramai. Warna kuning pisang yang mencolok dan juga aroma wangi, gula, membuat siapapun penasaran. Silakan Bu Ningsi, getuknya masih anget nih. Pisangnya manis, manis alami, gak pakai pemanis buatan. Hari ini promo juga loh, beli 2 dapat 1 potong gratis. Wah, getukmu sekarang makin cantik ya warnanya Bu Saroh. Lembut banget, kayak bukan buatan rumahan. Ini resep baru ya? Bukan baru, Bu, cuma lebih rapi aja ngulaininnya. Saya kan makin sering latihan. Kalau soal rasa, insya Allah tetap pas kampung. Saya lihat banyak yang antri, makanya mampir. Ini getuk pisangnya, warnanya kok bisa kinclong begini? Ini pakai pisang apa, Bu? Pisangnya pisang raja, Bu Rika. Yang tua banget, hampir kematangan gitu. Saya memang pilih yang kualitasnya bagus. Kalau tampilannya cantik, ya itu bonus. Ya sudah, kalau gitu saya pasang 5 bungkus ya. Besok ada arisan. Kayaknya cocok buat cemilan. Getuk kamu itu selalu jadi rebutan. Siap Bu Ningsi, getuknya pas banget buat arisan. Gak keras, gak lengket. Pokoknya cocok deh buat lidah siapa aja. Oh iya, ini pesanannya Bu Ningsi, silakan. Ini enak sih Bu, cuma manisnya itu loh kayak kebangetan ya. Saya jadi agak pusing dikit, tapi ya mungkin juga gara-gara belum sempat sarapan dari pagi. Pusing juga Bu. Wah, saya juga ngerasa agak enak tadi, padahal baru makan 2 suap. Tapi ya mungkin karena cuaca juga ya, soalnya hari ini panas banget. Bu, itu tadi orang ngeluh pusing loh. Kamu itu yakin gak ada yang salah sama bahan yang kamu pakai pagi tadi apa? Pak, gak usah bikin panik. Kalau mereka tahu, nanti dagangan kita dicurigain. Ini pasti karena cuaca aja, semua masih aman kok. Bu, ini bukan soal cuaca atau juga cuan, tapi soal tanggung jawab. Kalau sampai ada yang sakit beneran, bisa kita yang kena masalah besar loh. Pak, saya udah bilang gak ada yang salah. Selama mereka masih beli dan bilang enak, itu berarti usaha saya berhasil. Sisanya biar saya yang nanggung. Di antara pujian dan juga rasa manis yang memenuhi lidah, terselip tanda-tanda kecil yang diabaikan. Langit mulai jingga pada saat Pak Yuda duduk termenung di ruang makan. Bu Saroh masuk dengan sisa dagangan di tangan, tapi wajahnya tidak segembira tadi pagi. Bu, tadi ada yang datang lagi ke depan rumah. Aku dengar suara Bu Rika dari dalam. Mukanya pucat waktu mau pulang. Aku itu sempat lihat dia itu dari jendela.
Iya, Bu Rika sama Bu Ningsi balik lagi. Katanya perutnya nggak enak. Tapi aku pikir itu karena mereka makan pas perut kosong. Jangan lebay deh, Pak. Dua orang ngeluh di hari yang sama, itu bukan kebetulan loh. Apalagi mereka itu berdua udah biasa makan getuk buatanmu dari dulu. Harusnya kamu itu mulai mikir loh, Bu. Pak, aku nggak pakai racun. Cuma pengawet makanan biasa kok. Kalau mereka sakit, bisa jadi karena hal yang lain kan. Aku nggak bisa disalahin semudah itu. Aku itu gak nuduh, aku itu cuma minta kamu itu berhenti pakai bahan yang aneh-aneh gitu. Getuk kita itu dulu sederhana tapi aman. Sekarang kamu itu lebih memikirkan tampilan daripada isinya. Tampilan itu penting, Pak. Orang beli dengan mata dulu. Nggak ada yang mau beli getuk jelek walaupun enak. Aku cuma mau saya ini maju. Emangnya salah? Maju gak harus licik, Bu. Kita itu bisa jual jujur. Kalau kamu itu terus ngotot begini, aku tuh takut suatu hari ada yang tumbang. Dan kita itu gak bisa mundur lagi kalau udah kejadian. Aku pernah jualan yang jujur, Pak. Tapi yang ada malah sepi, nggak balik modal, dicemooh orang pula. Sekarang aku laris, yang beli sampai antri. Jadi maaf, aku nggak mau balik ke titik nol lagi. Kalau harga kesuksesan itu bikin orang lain sakit, apa kamu itu masih sanggup makan dari uang tersebut? Hati nurani kita itu nggak bisa didustai terus loh. Aku yang masak, aku yang jual. Biar aku juga yang tanggung semuanya. Kalau mereka puas, itu cukup buat aku. Soal efeknya, aku yakin semuanya bakalan baik-baik aja. Aku itu harap kamu itu benar ya, Bu. Tapi kalau ternyata kamu itu salah, semoga kita itu masih sempat minta maaf sebelum semua itu terlambat. Aku cuma nggak mau gagal lagi, Pak. Aku cuma pengen ngerasain menang dalam hidup ini. Keinginan untuk menang kadang menumpulkan nurani, tapi tubuh tak pernah bisa diajak kompromi. Dulu lapak Saro tak seramai sekarang. Getuknya sederhana, polos dan dibungkus daun pisang. Oh, ini ya Bu Saro, yang katanya getuas kampung. Rasanya hampir ya. Kayak warnanya juga kusem. Pisangnya ini pisang apa sih, Bu? Iya, Bu, nggak menarik di mata. Sekarang itu orang maunya yang estetik. Kalau kayak gini, boro-boro dipoto, dimakan aja. Ogah saya. Maaf ya, Bu, aku emang masih pakai resep lama. Biasanya juga asli, nggak ditambahin pewarna atau pengawet. Aku lebih milih yang alami aja. Alami tapi nggak laku juga percuma, Bu. Zaman sekarang itu nggak bisa jualan cuma modal niat. Lidah orang udah beda. Kalau nggak bisa ngikutin ya pasti kalah. Tadinya aku cuma pengen tetap jujur, Bu. Tapi kalau jujur bikin orang pergi, aku jadi bingung salah aku di mana ya. Bu, nggak usah terlalu dipikirin. Mereka tuh boleh ngomong apa aja. Yang penting kita tahu niat kita itu baik. Lama-lama pasti ada yang sadar rasa asli itu lebih berharga. Rasa aja nggak cukup, Pak. Dunia usaha itu keras. Gak bisa cuma ngandelin hati nurani. Kalau nggak pinter ngeracik tampilannya, ya siap-siap gulung tikar. Udah buang-buang waktu di sini. Mending ke lapak sebelah. Minimal dapat yang cantik buat diupload di status WhatsApp. Bukan yang kayak gini, yang kampungan gini. Mereka nggak tahu perjuanganku dari subuh, Pak. Tapi aku yang salah. Mungkin aku terlalu percaya rasa bisa nyelamatin semuanya. Jangan nyerah, Bu. Mungkin hari ini belum rezekinya, tapi kamu itu tetap ibu rumah tangga yang paling hebat yang pernah aku kenal. Di hari Saroh mulai tumbuh luka yang kelak berubah menjadi ambisi. Wajah Saroh serius mengaduk adonan dengan sarung tangan plastik. Di depannya, botol kecil tanpa label berselip di antara bahan-bahan yang alami. Kamu belum tidur juga, Bu. Ini udah hampir tengah malam. Bukannya besok pagi kamu itu harus jualan lagi ya? Justru karena itu, Pak, aku harus beresin semuanya sekarang juga. Soalnya kalau besok makin banyak yang beli, aku bisa mulai cari pelanggan keluar kampung juga. Peluang kayak gini tuh nggak boleh disia-siain. Ini apa, Bu? Kayaknya aku itu nggak pernah lihat kamu pakai bahan ini sebelumnya. Botolnya juga nggak ada tulisan apapun. Ini cuma pewarna makanan biasa, Pak. Aman kok. Aku cari di toko bahan kue langganan biar warna getuknya lebih segar, jadi lebih beda dari yang toko lain. Tapi kamu itu yakin itu gak bakal bahaya apa? Kita itu gak tahu itu isinya apa, apalagi tanpa label. Jangan cuma karena tampilannya bagus, kamu jadi abaikan efeknya loh. Aku udah coba dikit tadi sore, rasanya nggak berubah dan aku juga baik-baik aja. Lagi pula zaman sekarang semua makanan juga udah banyak bahan tambahan. Tapi kalau sampai ada yang kenapa-kenapa, apa kamu itu sanggup tanggung jawab, Bu? Kita itu bukan pabrik besar yang bisa kabur begitu aja loh. Aku pasti sanggup, Pak. Aku udah terlalu jauh buat mundur. Kalau aku harus disalahin, aku akan terima kok. Tapi untuk sekarang aku nggak mau usahaku mati lagi.
Aku tuh tahu kamu itu pernah disakitin, tapi jangan biarkan rasa sakit itu kemudian bikin kamu jadi orang yang tidak kenal dengan diri sendiri. Kalau aku terlalu jujur, getuk ini nggak akan pernah laku. Aku udah ngerasain rasanya dihina, disepelein. Sekarang biar mereka tahu, aku bisa bangkit. Bangkit bukan berarti harus jadi licik toh Bu. Kamu itu bisa tetap kuat tanpa harus curang. Tapi aku tuh tahu kamu itu nggak akan dengerin aku itu malam ini. Aku cuma pengen mereka berhenti mandang aku sebelah mata, Pak. Sekali aja, aku pengen lihat mereka semua rebutan getukku, bukan ninggalin aku sendirian kayak dulu. Biar mereka tahu, aku juga bisa dihargain. Di warung kecil milik Bu Wati sudah ramai. Ibu-ibu duduk sambil menyeruput teh dan juga ngobrol ringan. Tapi obrolan ringan itu berubah jadi kabar yang bikin dahi berkerut. Bu Ningsih, kamu kemarin beli getuknya Bu Saro juga kan? Aku sempet nyicip dikit, perut aku mules semalaman. Awalnya aku pikir cuma masuk angin loh. Iya, aku juga ngerasain hal yang sama, Bu. Padahal biasanya nggak kenapa-napa. Tapi semalam aku sampai pusing dan kayak anek gitu. Aneh pokoknya. Masa sih ibu-ibu? Jangan-jangan emang ada yang beda dari dagangan Bu Saro sekarang. Soalnya anak aku juga bilang kalau ketuknya kayak ada rasa pahit di ujung lidah. Aku curiga kalau dia pakai bahan tambahan. Warna getuknya sekarang terlalu ngejreng, kayak bukan warna alami dari pisang. Emangnya bisa kuning secerah itu ya? Kalau cuma pisang dan gula, mestinya warnanya lebih pucat. Aku juga sempet tanya kemarin, tapi Bu Saro bilang itu resep baru. Aku nggak enak nanya lebih jauh. Tapi kita juga punya hak buat tahu kan? Ini soal makanan. Kalau memang pakai bahan yang nggak aman, bahaya buat kita semua. Iya, aku bukan mau suujon, tapi kalau banyak yang ngalamin hal serupa, kita harus omongin. Gak bisa dibiarin terus, apalagi kalau ada yang sampai sakit beneran. Gimana kalau kita tanya langsung baik-baik aja? Jangan sampai nanti malah muncul gosip yang lebih parah. Mending diklarifikasi sekarang toh. Iya, setuju. Kita aja ngomong. Tapi kalau Bu Saro ngotot gak mau jujur ya kita harus cari jalan lain. Ini bukan cuma soal bisnis lagi, ini soal keselamatan warga. Aku juga gak mau berprasangka buruk, Bu. Tapi perut ini gak bohong. Kalau sesuatu udah bikin sakit, tandanya ada yang gak beres, iya kan? Semoga aja ini cuma salah paham ya. Tapi kalau ternyata bener ada yang disembunyiin, kita nggak bisa tinggal diem. 2 jam kemudian. Mentari mulai turun saat Bu Saroh duduk di depan rumah menata kotak-kotak getuk yang belum laku. Tapi langkah dua tamu itu tak terduga membuat tangannya berhenti. Assalamualaikum Bu Saroh, maaf mengganggu. Aku sama Bu Rika tadi lewat, terus kepikiran mampir sebentar. Getuknya masih ada kan? Waalaikumsalam, masih Bu, ini tinggal beberapa. Alhamdulillah hari ini cukup laku. Ibu-ibu mau cobain rasa baru juga di sini? Enggak Bu Saro, aku cuma mau tanya soal kemarin yang aku beli. Warnanya cerah banget ya Bu, cantik sih, tapi agak beda sama yang dulu-dulu. Pisangnya pakai jenis yang baru Bu. Iya, sekarang aku coba pakai teknik baru Bu. Pisangnya tetap lokal, tapi aku olah biar warnanya nggak kusam, biar orang makin tertarik beli. Kemarin perut aku sempet gak enak Bu, tapi nggak bilang mau nyalahin ya. Aku cuma pengen tahu aja, kira-kira ada bahan tambahan lain gak di getuknya. Aku cuma tambahin sedikit pewarna makanan aja Bu, nggak banyak dan itu aman kok. Semua makanan sekarang juga pakai bahan tambahan gitu kan, asal takarannya pas. Iya, tapi kan nggak semua perut cocok Bu, apalagi kalau yang beli anak-anak kecil. Mereka itu sensitif, mungkin lebih baik kasih tahu dari awal, jadi kita bisa pilih. Aku nggak niat nutupin Bu, tapi ini udah takaran standar. Aku juga makan sendiri kok. Kalau emang nggak cocok buat sebagian orang, aku bisa pertimbangin lagi nanti. Kami cuma khawatir aja Bu, soalnya bukan aku aja yang ngerasain. Tadi di warung, Bu Wati juga cerita anaknya sempat muntah. Jadi jangan sampai rame di belakang. Mending kita obrolin langsung begini kan. Aku percaya Bu Saro pasti nggak ada niat buruk. Tapi lebih baik semuanya jelas di awal kan. Makasih udah jujur Bu, aku ngerti maksud kalian. Insya Allah nanti aku sesuaikan lagi resepnya biar semuanya tetap aman dan nyaman ya.
Iya Bu, kami cuma nggak mau nanti ada hal yang lebih berat lagi. Kalau ada apa-apa bukan cuma dagangan yang rugi, tapi nama baik Ibu juga kena. Teguran tak selalu lewat teriakan, kadang-kadang sapaan yang lembut justru menyisakan gemuruh yang paling dalam. Namun Bu Saroh masih ingat luka yang ditinggalkan pelanggannya setahun yang lalu. Bu Saroh, maaf ya, tapi ini teh beneran baunya agak aneh. Pisangnya teh kayak busuk, rasanya juga aneh, kayak basi gitu. Kamu teh yakin ini masih layak dijual? Iya Bu, saya juga ngerasain hal yang sama. Lembek banget, nggak kayak biasanya. Anak saya nolak makan. Ini pakai bahan apa sih? Aku pakai tepung baru dari distributor Bu. Katanya kualitasnya bagus dan lebih murah. Aku juga baru tahu baunya kayak gini setelah matang. Kalau kamu teh mau hemat ya jangan korbanin kualitas juga tuh Bu Saroh. Kita ini teh beli buat keluarga bukan buat buang duit. Dulu getukmu memang enak, tapi sekarang maaf ya, ini udah gak bisa dimakan. Kalau terus begini mending kamu tutup aja lapaknya. Aku cuma mau tetap bisa dagang Bu. Aku nggak ada maksud jahat. Modalku tinggal itu. Aku pikir bisa bertahan. Ternyata malah begini hasilnya Bu. Aku kerja semalaman buat ini semua Bu. Biar bisa bantu Pak Yuda bayar utang dan belanja sekolah anak. Tapi malah kayak gini. Ya nggak bisa gitu juga tuh Bu, pedagang itu tanggung jawabnya gede. Kalau sampai ada yang sakit gimana? Jangan main-main atuh kalau soal makanan mah. Udah Bu, jangan diladenin, nanti kita beresin semuanya. Yang penting sekarang kamu itu tenang dulu ya. Ayo pulang. Getuk-getuk ini nggak ada yang mau. Padahal ini hasil kerja seminggu penuh. Aku buang semua ini Pak. Emangnya nggak ada yang bisa diselamatin? Besok kita mulai dari awal, tapi tolong jangan biarkan rasa sakit ini bikin kamu itu lupa siapa dirimu. Kita bisa kalah, tapi jangan sampai curang. 3 hari kemudian. Di balik meja kayu lapaknya, Saroh membereskan sisa dagangannya. Bu Saroh, kami mau ngomong baik-baik. Ini bukan soal iri atau apa, tapi makin kesini banyak yang ngeluh soal getukmu. Ada yang mual, ada yang diare, kamu harus tahu itu. Iya Bu, saya juga ngerasain sendiri. Perut saya perih semalaman, padahal cuma makan 2 potong. Ini bukan pertama kalinya loh. Dan warna getukmu itu Bu, terang banget. Pisang asli nggak kayak gitu loh. Kalau memang pakai bahan tambahan, tolong dijelasin. Ini soal kesehatan, bukan cuma jualan. Lucu ya. Dulu kalian yang bilang aku harus ubah daganganku biar lebih menarik, lebih modern. Harus bisa bersaing katanya. Sekarang begitu semuanya berubah, kalian malah ngeluh dan sok sakit. Kami nggak pernah nyuruh kamu pakai bahan aneh Bu. Cuma saranin tampil beda, bukan sampai begini. Kalian pikir ini semua gampang ya? Modal dari mana? Tenaganya dari mana? Aku ngulik resep sampai pagi, ngotak-ngatik warna, ngatur rasa, bukan buat pamer. Tapi biar kalian berhenti mandang aku remeh, seolah-olah aku nggak layak dihargain. Tapi kalau hasilnya malah dibikin orang sakit, berarti ada yang salah Bu. Gak semua perubahan itu bener kalau ujungnya nyakitin orang. Aku nggak minta dimaklumin, tapi jangan pura-pura peduli sekarang. Setelah semua ini jadi beban di pundakku. Kalian enak cuma beli, aku yang jungkir balik biar bisa tetap hidup. Ini bukan soal kasihan atau enggak, ini soal tanggung jawab Saroh. Makanan yang kamu jual itu masuk ke tubuh orang lain. Harusnya kamu lebih hati-hati. Kalian gak tahu apa-apa. Dulu waktu aku jatuh gak ada yang mau bantu. Sekarang aku naik dikit, kalian mau jatuhin lagi ha? Gak ada yang mau jatuhin kamu Bu Saroh. Kami datang karena peduli. Tapi kalau kamu tetap keras kepala begini, nanti kamu sendiri yang jatuh. Ya udah, kalau gitu biarin aku jatuh dengan caraku sendiri. Karena aku juga berdiri dengan caraku sendiri kan. Di dapur sempit yang dipenuhi aroma pisang rebus dan juga gula, Saroh duduk dengan lemas. Sendok di tangannya masih menggenggam adonan getuk, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Aduh,
Perut aku panas banget deh. Aku cuma makan 1 potong perasaan. Sama kayak biasanya. Ini getukku sendiri. Nggak mungkin. Bu, kamu itu kenapa? Wajahmu pucat banget. Dari tadi kamu itu di dapur gak keluar-keluar. Aku pikir kamu itu lagi tidur. Aku nggak ngerti, Pak. Rasanya kayak kebakar dari dalam. Kayak cairan panas masuk ke lambung aku. Getuk itu mungkin bahan warnanya. Ya Allah, kenapa kamu itu gak bilang dari dulu soal bahan itu? Kamu beli dari mana? Ini bukan sakit biasa. Aku panggil orang sekarang ya. Jangan, Pak. Nggak usah panggil siapa-siapa. Aku yang salah. Aku tahu ini salahku. Tapi aku cuma pengen dihargain, Pak. Cuma itu. Pak Yuda, dari tadi saya teriak-teriak di depan gak dijawab. Ya Allah, Bu Saro, astagfirullah, kenapa tubuhnya begini, Pak? Dia keracunan. Ini efek dari getuknya sendiri. Ya Allah, jangan bilang Bu Saro makan adonan yang sama kayak yang dia jual. Dia keras kepala, aku udah bilangin dari dulu. Tapi dia itu gak mau denger, semuanya dia tahan sendirian. Mungkin ini cara Tuhan ngejawab semua keluhan kalian, semua omongan yang aku lawan. Kita semua pernah salah, tapi jangan begini, Bu, jangan begini. Kalau nanti aku nggak bangun lagi, tolong jangan biarin getuk ini dijual ya, Pak. Jangan sampai orang lain ngerasain sakit kayak aku begini. Saro, jangan tinggalin aku ya. Saro, tolong bangun. Jangan gini caranya, ya Allah, nyadarin kami ini. Dari sore itu dapur kecil itu tak lagi berbau manis, yang tersisa hanyalah sebuah sesal, tangis dan juga tubuh yang perlahan mendingin. Getuk yang dulu manis berubah jadi pahit terakhir yang ditelan Saroh dalam hidupnya.